Hey, waktunya dengerin podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friend. Waduh, ini gak kerasa nih udah hari yang ke berapa ya? 26. Udah tinggal 4 hari lagi kita menuju ke Lebaran begitu ya. Aduh, udah nyiapin apa? Pasti udah nyiapin yang keren-keren dong ya buat Lebaran kali ini. Walaupun memang di tengah pandemi, yang keren itu kan relatif ya, maksudnya yang bisa kemudian membuat Lebaran kita lebih cerah, lebih ceria, ada kebahagiaan menyambut hari istimewa buat kita semuanya. Nah, di ujung telepon sana juga saya hubungi seseorang yang juga istimewa. Beliau adalah seorang entrepreneur, seorang blogger juga, penulis juga, macam-macam, multi talent banget lah. Dari Tangerang langsung saja kita sapa, ini dia Kang Agus Topi Bambu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mang Dado, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kang Agus. Siap. Gimana? Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Sekarang ini saya aktivitasnya lebih banyak bikin produk yang inovatif. Wih, mantap. Udah punya berapa produk sampai hari ini? Selain Topi Bambu. Jadi memang usaha yang Kang Agus buat ini memang mengangkat kearifan lokal. Aha. Yang berbasis ekonomi rakyat, dan produknya adalah bahan bakunya anyaman bambu. Menjadi sebuah topi, kopea, tas bambu, dan produk lainnya. Terus kemarin terakhir bikin sepatu anyaman bambu. Wow. Itu sepatu dari anyaman. Kemudian bikin apalagi terakhir sejadah bambu. Nah, sejadah bambu itu termasuk kesempatan yang 2 tahun yang lalu mau diajak ke Arab Saudi. Cuma di sananya pamerannya tidak jadi dari kementeriannya. Oh, oke. Inovasi bikin sejadah, mau diajak ke luar negeri tuh, cuma belum rezekinya kali. Semoga di tahun-tahun ke depan ya, Kang Agus ya. Betul. Okay. Kita berdoa dan bekerja dan berkarya aja lah. Oke. Kang Agus, apa kemudian yang memotivasi Kang Agus mau mengangkat sesuatu yang sebetulnya mungkin juga nggak banyak orang perhatikan? Nah, basically memang saya tadinya kan senang menulis, ya kan? Nah, Agus senang menulis untuk kegiatan seperti usaha, kemudian kuliner, kemudian traveling, kemudian wisata. Nah, di situ dengan menulis tadi ternyata salah satunya pertama kali menulis adalah kuliner dodol. Dodol mana tuh? Dodol Tangerang. Oh, dodol Tangerang. Iya, yang warnanya pakai kelapa dan manis. Iya. Dodol Tangerang berarti ininya mirip dengan dodol ini kah? Dodol Betawi kah? Ya, hampir mirip. Hampir sama, cuma proses pembuatannya aja mungkin yang berbeda. Oke. Biasanya dikemasnya pakai apa, Kang Agus? Sama ya, ada yang berbentuk panjang-panjang. Ada yang berbentuk kayak permen gitu ya? Kayak permen tapi gede. Panjang, kayak lontong. Oh, paralon. Betul. Paralon. Iya. Terus apa lagi dikemas lewat apa? Dari situ dodol itu saya posting dari prosesnya, cara pembuatannya, sejarahnya. Akhirnya di situ banyak yang mesen. Wow. Akhirnya saya kerja sama dengan yang buat dodol, dan ternyata memang zaman itu 15 tahun yang lalu. Waduh. Berarti tahun 2005-an ya? Iya, saya udah jadi blog itu tahun 2005 yang 15 tahun yang lalu lah saya sudah menulis ya. Itu Mas maaf nih Bang Agus, dulu beres kuliah atau pas lagi kuliah tuh? Aneh lulus kuliah tahun 2000. Oh, iya. Iya. Kemudian 2000 kerja,
masih kerja sambil menulis tuh, senang nulis kan. Gitu. Nah kemudian dari situlah, oh ternyata dengan tulisan ini bisa ngebantu teman-teman kuliner atau UKM. Akhirnya saya pesan, Pak, kemarin Bapak posting di blog, kemudian itu dodolnya berapa ya per kilo? Oh sebentar, saya lihat stoknya dulu ya. Padahal saya tanya dulu ke tukang. Padahal kita cuma nulis doang ya. Iya, akhirnya saya tanya. Oke. Oh ternyata Bapak butuh berapa kilo? Harganya sekian. Transfer dulu, nanti saya kirim. Nah disitulah dari kita bisa membantu ekonomi, maksudnya ekonomi tukang dodol tadi kan, penambah market dari jualan online tadi. Itu belum ada marketplace ya, 2005-2006. Belum ramai kayak sekarang, banyak toko online ya. Iya, nah dari situ terus kemudian masa-masa blogger tuh, 2009, 2010 tuh. Nah itu kumpul lah teman-teman blogger di Tangerang, akhirnya ngebuat sebuah wadah namanya Topi Bambu. Oke. Nah di situ akhirnya kita teman-teman fokus apa sih kearifan lokal di sini. Ternyata memang berdasarkan sejarah, berdasarkan arti, berdasarkan riset di Google dan lain-lainnya, topi bambu itu memang produksi industri yang waktu zaman kolonial Belanda sudah ada di Tangerang. Oke. Gitu. Dan industrinya pun ada dari zaman kolonial Belanda, tahun 1940 juga ekspor. Kemudian sekarang menjadi ikon Kabupaten Tangerang, dan sampai saat ini pun masih ada di Tangerang yang membuat topi bambu. Akhirnya Kang Agus dan teman-teman mencoba mengangkat kearifan lokal tadi. Kenapa kemudian dari sekian banyak produk asli Tangerang yang dipilih topi bambu, Kang Agus, yang kemudian diminati? Atau sebetulnya banyak, bukan hanya topi bambu doang selain dodol tadi? Ya, karena kan basicnya tadi kan menulis. Nah dari situ riset, kemudian kita searching, oh ternyata memang topi bambu ini ada di Museum Belanda, itu masih ada arsipnya. Pembuatannya, pabriknya, namanya. Jadi tahun 1887 itu orang Manila datang ke Tangerang mengajarkan pembuatan topi bambu. Sampai Petit Jean itu bikin pabriknya di Tangerang, dan dia memasarkan pameran ke Prancis, ke Eropa, ke Amerika dari Tangerang tahun 1913. Itu sejarahnya. Nah, kenapa bambu? Ternyata setelah menulis, Kang Agus dan teman-teman keliling tuh ke rumah, ke desa-desa yang di Tangerang ini, kurang lebih dari pusat pemerintahan itu ada yang 2 jam, ada yang 3 jam ke pelosok-pelosok, masih banyak yang menganyam. Oke. Nah, akhirnya diangkatlah seperti itu. Baik. Nah, sebenarnya kan Kang Agus, topi dengan bahan baku dari alam di Indonesia ini ada beberapa ya? Iya, betul. Kang Agus punya referensinya nggak itu tentang berapa banyak, kemudian ada di daerah mana saja begitu yang menggunakan bahan baku alam? Setiap pameran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, contohnya Trade Expo Indonesia, kemudian Inakrab, kemudian Krab Ina, Kang Agus selalu hadir di sana untuk melihat perkembangan topi ya. Nah, ternyata secara riset itu dari nasional saja di Indonesia, contohnya topi dari bambu. Ini ada yang berbentuk untuk fashion, ada yang untuk dari petani. Untuk yang kerja ya? Yang kerja itu petani, itu kerucut. Nah itu caping namanya. Caping, betul. Ada juga yang untuk di kebun teh. Itu kalau di Tangerang namanya benong. Oh, yang benong. Yang atasnya kayak goong ya? Iya betul, itu topi benong. Terus ada juga topi dari Sulawesi, namanya lontar, dari bahan lontar tuh. Itu juga topi. Bisa juga. Kemudian dari Kalimantan, mereka lebih fokus ke rotan.
Kalimantan, Nunukan, Malaysia juga ada tuh topinya. Kemudian dari Bali itu Anyaman. Anyaman rumput ya. Rumput. Ilalang lebih banyak sana khasnya. Kemudian dari Pandan. Nah, daerah Pandan itu lebih banyak ke Jawa Barat, Bandung, Tasik, kemudian Pandeglang ada. Oke. Itu untuk Indonesia, tapi pesaing produsen topi dari luar negeri adalah Vietnam, Thailand, Bangladesh, Amerika, Cina, itu banyak. Tapi teksturnya tidak sama dengan Indonesia punya. Indonesia lebih alami, tapi kalau di luar negeri kan karena produknya massal, dia banyak dimainkan dengan teknologi. Indonesia masih menganyam. Masih handmade gitu ya. Handmade. Itu yang kemudian jadi nilai plus bagi produk-produk yang dikeluarkan oleh negara kita begitu kali ya Kang Gus ya. Contohnya tahun 2011, 2012 kalau nggak salah. Kang Agus sudah datangan tamu dari Hong Kong. Datang ke galeri, dia, Pak, saya lihat dari Facebook, dari Instagram, kemudian website, Bapak ada pabriknya. Jadi orang luar negeri itu berpikirnya pabriknya 1 hektar, orangnya menganyam di satu tempat, kemudian dianyam. Pada saat saya ajak ke sini, Bapak, topinya bagus-bagus, pabriknya di mana? Nggak ada pabriknya. Akhirnya pabriknya itu ada kita home industry, jadi di rumah-rumah yang ngerjain, diambilin, difinishing, kemudian diproduksi, disimpan di galeri topi bambu. Nah, akhirnya datang ke, waduh, saya pikir Bapak punya pabrik besar, SDM-nya banyak, sehingga produksinya. Kalau gitu berarti kami tidak bisa pesan dong, 1 bulan 1 kontainer. Wah, bisa saja. Itu pertama kali tuh. Habis posting, akhirnya dari Hong Kong datang ke Tangerang, ingin memastikan produksinya bisa nggak 1 bulan 1 kontainer. Oke. Nah, tapi dia mintanya bahan baku. Akhirnya saya tolak. Nah, kalau bahan baku dibawa ke sana nanti dengan harga murah, rugi dong. Benar. Nah, itulah kita masih idealis. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal bahan baku nih Kang Agus. Bahan bakunya kan awi atau bambu begitu ya. Nah, kalau untuk bambu sendiri, bagaimana kemudian proses agar si bahan baku ini tetap terus ada gitu? Ya, berdasarkan ilmu pertanian atau itu kalau di kehutanan itu namanya termasuk pertanian lah ya, untuk menanam bambu. Jadi bambu itu memang kalau di Indonesia dengan di luar negeri itu unik. Di Jepang nanam 1 bambu 1 batang yang tumbuhnya. Oh ya? Kalau di Indonesia 1 bibit bambu 200 atau 300 rumput bambu batangnya. Oh. Itulah yang membedakan. Jadi kenapa di Indonesia itu disebut rumput bambu? Karena memang 1 ditanam 200 bambu yang bakal tumbuh. Makanya kita lebih banyak produsennya. Dan sampai hari ini Kang Agus menjaga itu, bahwa ada misalnya 1 lahan khusus yang digunakan untuk menanam bambu begitu? Kalau untuk lahan khusus itu ranahnya pemerintah, Kementerian Kehutanan. Jadi ada namanya kalau di pemerintah itu khusus nanam bambu ya, atau nanam kayu itu ada. Kalau di Tangerang ini kenapa menjadi ikon topi bambu? Karena memang masyarakatnya dulu sudah tradisi turun-temurun menganyam topi. Kemudian bahan bakunya di Tangerang ini bambu tali lebih banyak di samping-samping rumah. Dulu kan rumahnya bisa dihitung tapi pohon-pohonnya banyak. Benar. Kemudian keuntungan menanam bambu itu 3 tahun itu bisa panen. Udah siap pakai ya? Iya, bisa dipakai. Kalau buat rumah, buat pagar itu bisa digunakan lah dibanding nanam kayu. Itu perbedaannya. Jadi potensi zaman dulu sampai saat ini bambu di Tangerang masih ada. Tetapi
perjalanan perubahan Tangerang menjadi kota industri tahun 76 sampai sekarang ini akhirnya berubah menjadi perumahan. Tapi masih ada lah, kita kan ada 29 kecamatan, ada 246 desa. Itu geografisnya. Oke, jadi memang masih ada lah ya untuk bahan baku, nggak begitu kesulitan ya. Itu bambunya tadi namanya bambu apa? Bambu tali ya? Iya, kalau di Tangerang bambu tali khusus untuk menganyam bambu lebih bagus. Karena kalau bambu betung untuk lebih banyak ke buat rumah. Bambu betung tuh yang gede-gede ya? Gede-gede. Kemudian kalau untuk bikin sepeda namanya bambu bitung. Oh beda, ada bambu betung atau petung kali ya? Iya. Ada bambu banyak bitung. Ada 195 spesies di Indonesia itu. Yang paling banyak di Indonesia. Iya. Kalau di Bandung ini kan yang terkenal ada buat bikin angklung tuh ya. Bambunya bambu apa sih, bambu hitam tuh? Bambu hitam, bambu mayan, banyak lah macam-macam bambu. Dan bambu buat bikin angklung itu lebih fokus yang ditanam yang bagus ya di pegunungan karena menghasilkan kering, hasilnya biar bunyinya bagus. Oh, kalau buat alat musik gitu ya? Ya, itu waktu saya diskusi dengan Pak Samujo itu waktu di Malaysia kemarin. Oke. Nah, Kang Agus, terus kalau memperkerjakan orang-orang sekitar berarti ekonomi sekitar juga jadi hidup dong ya? Ada dukungan nggak nih dari pemerintah untuk itu? Nah, sebelum menjawab itu, jadi memang setelah saya banyak menulis di blog, jadi kenapa Tangerang menjadi terkenal dengan topi bambunya? Karena memang waktu tahun mungkin Bang Dado waktu zaman SD tahu topi pramuka? Oh iya benar tahu. Itu diproduksi di Tangerang, diresmikan oleh Presiden Soeharto. Kemudian proses itulah yang menjadi cikal bakal penganyamnya banyak. Karena produksinya massal. Penelitian Kang Agus 2010 sampai 2014 itu 1 bulan itu produksi topi pramuka dari Tangerang kurang lebih 8.000 kodi. 8.000 kodi. Nah, perputaran uang itu kami 1 bulan 1 miliar. Wow. Berarti itu sudah menjadi industri besar juga sebenarnya ya? Iya, kembali lagi karena kebijakan akhirnya sekarang tidak berubah. Menggunakan bahan bakunya bulu akhirnya ya begitulah kebijakan. Tidak bisa stabil ya. Ternyata memang ada pesaing, ada ini akhirnya jadi berubah. Oke. Baik, akhirnya kembali dari situ kenapa ada komunitas topi bambu? Dia lebih fokus ke passionnya, khusus untuk topi-topi yang berbeda dengan topi pelajar. Jadi lebih fokus ke fashion show. Bahkan terakhir itu Kang Agus bikin pesanan orang Belanda itu buat fashion show di India kemarin. Oh. Kemudian dari Dubai pesan 10 yang lebarnya 1 meter, dia ternyata buat fashion show. Harganya 500.000 satunya. Iya. Wah. Desain 10 itu. Iya. Itu cerita. Tapi itu real. Nah, tapi kalau misalnya untuk itu kan dari luar nih Kang Agus. Kalau misalnya konsumen dari dalam negeri sendiri, antusiasmenya seperti apa ke topi bambu? Topi bambu ini kita sebetulnya sudah ekspor. Contohnya Kang Agus dapat pesanan bikin topi seperti ini. Oh ternyata dibuat kemana Bu? Buat ke Jepang. Ini buat kemana? Buat ke Prancis. Ini buat kemana? Ke Belanda. Jadi mereka itu melalui agennya yang di Jakarta order ke komunitas topi bambu, ke UKM kami, bikinin contoh produksi, ternyata mereka bawa keluar. Rata-rata begitu, tidak mau langsung bayarnya datang, melalui agensi. Okay. Nah akhirnya saya tanya tiap tahun, pernah ada di Tangerang ini tiap tahun itu pesta anggur, itu harus pakai topi bambu. Pernah kita produksi setiap tahun. Kurang lebih 500 piece kadang-kadang buat acara-acara gathering. Oke.
Nah, Kang Agus, untuk kemudian bisa survive ini industri, caranya gimana? Rumusnya 4P. Apa aja tuh? Produk. Kita harus berkualitas. Produknya harus inovasi terus. Produknya harus mempunyai brand. Nah, itu produk. Minimal ada mereknya. Kemudian pada saat pemesanan tidak mengecewakan buyer atau pembeli. Yang kedua, place, tempat. Jadi kalau kita memang sudah promosi di media sosial, di websitenya atau dimanapun, maka kita harus punya tempat untuk mendisplay produk tersebut. Salah satunya galeri. Makanya buyer dari luar seperti dari Hong Kong, dari Belanda, dari Korea, dari Jepang datang ke galeri topi bambu, meskipun kecil. Mereka meyakinkan, oh iya benar ada. Nah, itulah tempatnya. Nah, yang ketiga, price, harga. Nah, kalau memang skala ekspor dengan jualan nasional, itu kita ada hitung-hitungannya. Karena waktu itu sudah difasilitasi pemerintah Tangerang untuk belajar ekspor impor. Jadi peranan pemerintah juga ada. Pada saat kita mau ekspor, maka surat-suratnya seperti apa. Diberikan fasilitas belajar untuk ekspor. Kemudian bagaimana cara mengurus ekspornya. Itu adalah saling sinergi lah. Terakhir, kayaknya promosi dong. Oh iya benar. Itu. Jadi bagaimana bisa eksis ya. Karena aku selalu medianya promosi online dan offline. Kalau offline itu biasalah ada galeri, ada pameran-pameran, kemudian banyak lah caranya. Tapi kalau online ini kita ada namanya SEO, search engine optimasi, search engine mesinnya kan dimaksimalkan kan? Iya benar. Itu harus kita lakukan, dan salah satu penunjang adalah kita nulis di blog wajib karena untuk dikenal, terdetek. Tapi kita secara profesional untuk jualan, waktu terakhir kan Kang Agus ikut namanya Trade Expo Indonesia di Kemayoran, kemudian di BSD. Nah, itu wajib mempunyai website yang resmi, namanya topibambu.id, topibambu.com. Itu juga untuk meyakinkan buyer bahwa benar profesional. Seperti itu. Kemudian ada katalognya, macam-macam topinya, kemudian legalitasnya. Legalitas juga tidak hanya legalitas yang biasa, tapi kita harus punya CP, kemudian atau PT, kemudian NPWP, lengkap semua. Sehingga transaksi jual beli pun dilakukan dengan baik. Oke. Itulah. Jadi tadi itu juga memberikan trust kepada konsumen ya, Kang Agus ya, untuk yang skala besar apalagi ya. Kalau sudah dalam bentuk berbadan hukum seperti itu ya. Betul. Oke, Kang Agus. Nah, ini yang menarik nih, friend. Kang Agus ini jadi leadernya sebenarnya dilantiknya baru awal tahun kemarin ya, Kang Agus ya, bulan Februari apa yang saya ingat. Betul. Tapi yang menarik adalah Kang Agus dengan Smart Friend itu sudah lama sebetulnya. Boleh dong ceritain, Kang Agus? Waduh, panjang ini kan. Sampai 2 jam ini. Singkat aja. Jadi pada saat membuat komunitas topi bambu, kenal dengan korporatnya Smart Friend, Mas Dani. Kemudian kita launching galeri, bikin topi yang 1 meter. Nah, launching. Udah, setiap tahun ada acara ikut serta. Itu tahun 2012. 2013 ada acara diajak lagi. Tapi belum mau bergabung. 2014 ada acara di Dupan, diajak lagi. 2015 di acara di mana diajak lagi. Selalu diajak. Kalau ada acara bikin event, saya ikut juga bikin event lebih fokus di go to kampusnya. Jadi kampus-kampus yang saya kolaborasikan dengan Smart Friend kan. Akhirnya sampai 2019 kemarin, 2019 ya. 2020. Berapa tuh? 2012, 13, 14, 15, 16, 8 tahun. 8 tahun. Kok baru bisa bergabung? Nah, itulah waktu yang menentukan. Akhirnya bergabung.
Dan Kang Agus juga punya rumah kreatif yang dikolaborasikan dengan Smart Friend ya, Kang Agus ya? Ya, akhirnya kemarin kita dapat donatur dari Smart Friend untuk membuat rumah kreatif. Diberikan donasi, membuat gapura, kemudian diliput juga, dipromosikan ya, itu menambah sarana promosi ya. Akhirnya kita membuat rumah kreatif Smart Friend. Isinya apa tuh ceritanya? Isinya apa tuh? Rumah kreatif itu isinya apa? Ya, sebetulnya setelah kami gabung Kang Agus gabung di Smart Friend Community, cita-citanya ke depan bagaimana rumah kreatif ini bisa menjadi wadah sumber informasi, edukasi, dan pemberdayaan teman-teman pelaku usaha. Itu harapannya. Nah, salah satu yang isinya yang kami lakukan ini ya, kita mensinergikan kegiatan Smart Friend Community dengan sumber daya manusia atau sumber daya alam yang ada di sekitar kita sebetulnya. Itu ya harapannya untuk bagaimana ada perubahan ke depan. Baik. Kak Agus, ini kan lagi musim pandemi ya. Ini berpengaruh nggak sih sebenarnya sama produksi topi bambu? Waduh, inilah UKM di sana gitu. Sebetulnya Kak Agus ini kan produksi ada, tapi ada jasa juga. Jadi unit bisnis komunitas, tapi di dalam komunitas ini kita ada beberapa bisnis profesional. Contohnya apa? Kalau bikin ada pelatihan, kita bikin namanya lembaga kursus dan pelatihan, tapi berbasis vokasi ya, dan itu legalitasnya oleh Dinas Pendidikan. Nah, akhirnya kalau ada dari pemerintah daerah, kunjungan tamu, dari mahasiswa itu mengadakan training itu, per orang biayanya sekian, ternyata 2 bulan ini gagal semua karena tidak boleh berkumpul. Iya benar. Itulah sangat ini, tapi ya, di situ ya tetap produksinya ada karena menjelang Ramadan ini meskipun pandemi kita punya produk unggulan yaitu kopi bambu. Wah benar banget itu tuh. Jadi ada subsidi silangnya. Asik. Tapi itu kalau itu sampai dengan hari ini nih sudah beberapa hari lagi menjelang Lebaran. Penjualannya masih oke ya tapi ya? Ditutup. Oh ditutup? Karena pusat bulu-bulunya ya dari Tanah Abang pun ini udah mulai tutup. Kita nggak mulai stok. Oh. Tapi terbatas. Tapi kita menyesuaikan kan. Karena memang keterbatasan bahan baku juga kan. Untuk bulu ini kan tidak bisa banyak kita. Oh iya. Itulah kendalanya. Tapi tetaplah ada produksi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita kan kolaborasi dengan tim yang memproduksi di sana. Oke. Terakhir Kang Agus, harapan ke depan seperti apa? Harapan apanya nih? Harapan pada industrinya, pada Smart Friend Community. Wah, iya. Jadi 8 tahun tidak bergabung, bukan tidak mau. Tapi memang belum waktunya. Tapi setelah bergabung kita menambah banyak teman. Yang kedua banyak ilmu-ilmu yang didapatkan secara tidak langsung setelah adanya kelas online dan adanya acara podcast juga kan. Kemudian di YouTube. Nah ternyata memang potensi-potensi leader yang ada di Smart Friend Community ini mempunyai, kata Habib itu ini, knowledge-nya banyak. Asik. Nah, disitulah. Jadi kita saling berbagi. Nah, kelebihannya teman-teman Smart Friend Community ini termasuk leader-leadernya tidak pelit sama ilmu. Jadi berbagi terus. Jadi itulah kelebihannya. Siapa yang mau belajar, datang aja ke wadah kita, yaitu Smart Friend Community. Oke. Siap kalau gitu. Terima kasih Kang Agus sudah mau berbagi dengan kami di podcast Anti Was-Was. Oke, terima kasih juga Mang Dado, sukses selalu. Oke, salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia friend obrolan saya bersama dengan Kang Agus Topi Bambu. Mudah-mudahan ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan bersama dari obrolan ini. Semoga teman-teman juga jadi punya motivasi baru bahwa banyak potensi sekitar yang kadang kita abaikan, tapi sebetulnya ketika itu kita olah sedemikian rupa, itu bisa menjadi sesuatu yang punya nilai jual, yang punya nilai ekonomi tinggi, yang kemudian juga bisa membangun kita sendiri dan juga untuk masyarakat tentunya. Ya,
Dan nampaknya saya juga harus undur pamit. Terima kasih untuk yang sudah dengerin. Jangan lupa untuk selalu ikuti apapun yang ada di Smart Friend Community melalui media sosialnya. Dan jangan lupa juga untuk ikuti juga event-event keren yang sedang berlangsung di Smart Friend. Ada joget TikTok ya, challenge. Kemudian juga ada, kalau di Smart Friend Community ada quiz ya. Ada quiz di Twitter, di IG masih ada live IG sampai dengan nanti menjelang Lebaran, dan juga ada podcast anti was-was pastinya itu Mah ya. Oke, friend, waktunya saya untuk undur pamit. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kata yang kiranya kurang berkenan. Big Dado Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.